Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal uji kompetensi akuntansi. Jadi, uji akuntansi itu terbagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama itu mengelola jurnal umum dan jurnal khusus. Lalu sesi yang kedua itu mengerjakan buku besar. Dan sesi ketiga itu mengerjakan jurnal penyesuaian sampai dengan jurnal penutup. Nah, di sini terdapat contoh soal yang harus dikerjakan. Untuk sesi 1 ada 9 jenis buku jurnal dan buku besar pembantu yang harus dikerjakan, dari sales journal sampai dengan accounts payable subsidiary ledger. Nah, untuk sesi 1 itu durasinya 120 menit atau 2 jam. Dan uji kom ini dikerjakan secara manual. Jadi sebelum mengerjakan itu harus di-print terlebih dahulu lembar soal dan lembar jawaban yang sudah disediakan di setiap sesi. Jangan lupa juga disiapkan alat tulis dan kalkulator. Nah, di sini terdapat informasi mengenai perusahaan, yaitu PT Bombastic, yang merupakan perusahaan dagang dengan menjual soundbar merek Samsung dan ada alamatnya di Jalan Sudirman. Lalu soundbar yang dijual itu ada Samsung HWM360 dan HWN650. Jadi ada 2 tipe yang berbeda. Nah, di sini juga ada kebijakan akuntansi yang harus dibaca terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan soal. Yang pertama itu ada sistem pembukuan berpasangan. Jadi, satu transaksi itu harus dicatat ke dalam debit dan kredit. Kemudian dengan dasar akrual basis. Jadi, transaksi itu harus dicatat setiap kali terjadi. Dan periode akuntansi yang digunakan PT Bombastic itu berlangsung selama 12 bulan, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan di setiap akhir bulan dan akhir tahun itu harus disusun laporan keuangan. Juga harus ada rekonsiliasi bank dari rekening koran. Dan perusahaan ini menggunakan jurnal umum beserta jurnal khusus dalam mencatat transaksi dengan mata uang rupiah. Nah, setelah kebijakan umum, di sini ada informasi mengenai jurnal pencatatan. Jadi kalau misalkan selama mengerjakan soal teman-teman ini lupa jurnal apa yang harus dicatat, nah di sini semuanya sudah ada informasinya, dari jurnal untuk pembelian, lalu untuk penjualan barang, untuk retur, dan juga ada berbagai informasi lainnya yang akan membantu selama pengerjaan. Termasuk di sini ada informasi tentang piutang dagang. Nah, informasi ini biasanya dibutuhkan untuk mengerjakan jurnal penyesuaian di sesi 3. Lalu untuk pengeluaran kas di sini diinformasikan bahwa kalau di atas 5 juta itu harus menggunakan cek. Dan untuk pengeluaran di bawah 5 juta itu menggunakan dana kas kecil. Dan PT Bombastic menggunakan sistem dana berfluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Jadi jumlah kas kecil yang akan diisi pada akhir periode itu jumlahnya selalu berubah-ubah tergantung kepada besarnya pengeluaran yang dilakukan selama bulan tersebut. Kemudian ada aturan mengenai penerimaan kas. Jadi setiap kas yang diterima itu harus disetorkan ke bank di hari yang sama. Kemudian harus didukung dengan slip setoran. Dan kalau penerimaan di hari Minggu atau hari libur, maka harus disetorkan paling lambat pada hari berikutnya. Dan untuk persediaan barang itu menggunakan sistem perpetual.
Sistem perpetual ini adalah sistem yang menghitung harga pokok persediaan secara terus-menerus dan membutuhkan inventory card atau kartu persediaan. Dengan metode yang digunakan itu adalah FIFO, first in first out, atau barang yang masuk pertama itu harus dijual pertama. Dan masing-masing item persediaan itu butuh satu kartu untuk mencatat mutasi. Nah, tadi pada perusahaan ini ada dua jenis barang, yaitu Samsung HWM360 dan Samsung HWN650. Jadi nanti kartu persediaannya itu harus dibuat dua untuk masing-masing barang. Lalu selanjutnya ada informasi penyusutan aset tetap. Ini bisa digunakan untuk mengerjakan jurnal penyesuaian di sesi 3. Dan juga ada informasi perpajakan. Informasi perpajakan ini bisa mempermudah ketika mengerjakan dokumen transaksi yang ada hubungannya dengan pajak. Lalu di sini ada trial balance atau neraca saldo di periode sebelumnya pada bulan November 2017 untuk membantu mempermudah pencatatan di periode selanjutnya, yaitu di bulan Desember 2017. Nah, di sini ada daftar pelanggan dan ada daftar pemasok beserta saldo piutang dan saldo utang dagang. Nah, saldo per 30 November itu akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya, yaitu di tanggal 1 Desember 2017. Nah, saldonya ini harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lembar jawaban atau job sheet di bagian Accounts Receivable Subsidiary Ledger atau buku besar pembantu piutang dagang untuk mencatat saldo piutang. Dan untuk mencatat saldo utang dagang itu masuk ke Accounts Payable Subsidiary Ledger. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu lembar jawaban apa saja yang harus dikerjakan, itu ada 9 lembar jawaban. Yang pertama itu ada Purchase Journal untuk mencatat pembelian secara kredit. Lalu ada Sales Journal untuk mencatat penjualan kredit. Kemudian Cash Receipt Journal untuk mencatat setiap penerimaan kas. Lalu kalau pengeluaran kas itu dicatat di Cash Payment Journal. Kemudian untuk kas kecil yang pengeluarannya di bawah 5 juta itu masuk ke Petty Cash Journal atau jurnal kas kecil. Dan transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam Purchase Journal, Sales Journal, Cash Receipt, dan Cash Payment hingga Petty Cash itu harus dicatat di General Journal. General Journal ini biasanya digunakan untuk mencatat retur pembelian ataupun retur penjualan. Bisa juga untuk mencatat transaksi yang ada di bukti memorial. Dan selanjutnya itu ada inventory card atau kartu persediaan untuk mencatat perubahan setiap unit yang ada pada persediaan barang dagang. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, barangnya itu ada 2. Jadi inventory card-nya pun harus dibuat 2 untuk mencatat masing-masing barang. Seperti itu untuk lembar jawaban yang harus dikerjakan. Nah, kembali lagi ke soal tadi, seperti yang saya sebutkan, teman-teman harus memasukkan saldo awalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mulai dulu dari saldo piutang dagang di Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Yang pertama itu ada atas nama login audio dengan kode pelanggan 001. Nah, piutangnya ini berjumlah 35.425.000. Maka masukkan ke Accounts Receivable Subsidiary
ledger. Nah, seperti ini. Untuk bagian date itu diisi dengan tahun terjadinya transaksi dan bulan terjadinya transaksi, yaitu di tahun 2017 bulan Desember. Kemudian karena ini adalah awal periode di bulan Desember 2017, maka tanggalnya diisi dengan tanggal 1. Dan untuk bagian deskripsi itu diisi dengan balance atau saldo. Lalu langsung masukkan jumlah saldonya ke bagian kolom balance di sebelah debit, karena piutang ini termasuk ke dalam aset dan saldo normal aset itu ada di sebelah debit. Lalu saldo pelanggan yang kedua, ketiga, dan keempat juga masing-masing dimasukkan ke dalam accounts receivable subsidiary ledger. Sama penempatannya yaitu di debit, dan jangan lupa deskripsinya juga semuanya diisi dengan balance. Nah, di sini ada 5 data pelanggan, sedangkan pada soal itu hanya ada 4. Nah, meskipun pelanggan yang kelima dengan nama sound machine ini tidak ada saldonya, pada bagian kolom deskripsi itu tetap harus dituliskan balance, dan tanggalnya juga diisi dengan tanggal 1. Tapi di bagian kolom balance debit itu tidak usah diisi karena memang tidak ada saldo awalnya. Lalu setelah memasukkan saldo piutang, lanjut ke saldo utang dagang. Nah, yang pertama ada saldo utang dagang atas nama supplier PT Jackson dengan kode supplier 001 sebesar Rp101.335.000. Nah, ini masukkan ke accounts payable subsidiary ledger, tapi penempatannya itu di sebelah kredit karena saldo normal utang itu ada di sebelah kredit. Untuk deskripsinya masih sama, yaitu diisi dengan balance dan tanggalnya tanggal 1. Lalu utang supplier yang selanjutnya juga dimasukkan semuanya. Ada 3 supplier, yaitu PT Gaung Merdu dan juga ada PT Indonada setelah PT Jackson. Nah, tapi di lembar jawaban itu ada tambahan, yaitu PT Gelegar Audio. Nah, meskipun di soal tidak ada saldonya, tapi seperti pada piutang tadi tetap harus dimasukkan pada bagian deskripsi, diisi dengan balance dan tanggalnya diisi dengan tanggal 1, tapi saldonya adalah 0 karena memang tidak ada saldo awalnya. Nah, kalau sudah selesai dengan buku besar pembantu utang dagang dan piutang dagang, selanjutnya ada saldo awal persediaan. Nah, untuk barang pertama yaitu dengan kode HWM360, saldo awalnya ada sebanyak 100 unit barang dengan harga per unitnya 3 juta dan total keseluruhan harga barang itu adalah 300 juta. Nah, ini harus dimasukkan ke kartu persediaan atau inventory card. Nah, seperti ini. Pada tanggal 1 lalu dimasukkan langsung ke kolom saldo. Unitnya ada 100, harga per unit 3 juta rupiah, dan total harga seluruh barang pada saldo awal untuk tipe barang yang pertama itu adalah 300 juta. Lalu selesai dengan barang yang pertama, masukkan saldo barang yang kedua dengan kode barang HWN650. Pada tanggal 1 dimasukkan langsung ke kolom balance. Nah, saldo awal dari piutang, utang dagang, dan persediaan barang sudah selesai dimasukkan. Untuk selanjutnya ada daftar aset tetap. Ini
baru akan digunakan di sesi 3 pada jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk komposisi kepemilikan saham ini informasinya nanti digunakan kalau ada dokumen transaksi yang memang berhubungan dengan saham. Jadi untuk sementara kedua informasi ini diabaikan dulu dan baru dilihat nanti ketika dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada bobot penilaian. Jadi masing-masing jurnal dan buku besar pembantu itu ada bobot skornya masing-masing. Dan kalau mengerjakan semuanya dengan benar, maka akan mendapatkan poin 90. Sedangkan poin 10-nya itu didapat dari ketelitian, kerapihan, dan kebersihan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan semuanya dengan benar, tapi tidak rapih dan banyak coretan, maka nilainya tidak akan 100. Dan kalau mau nilai 100 pada uji kom, itu harus benar-benar mengerjakan dengan teliti, rapih, dan bersih. Jangan sampai ada coretan ataupun tip X. Nah, seperti itu untuk bobot penilaian. Lalu kalau sudah selesai dengan saldo awal tadi, nah sekarang baru bisa lanjut mengerjakan dokumen transaksi. Untuk mengerjakan dokumen transaksi ini harus tahu dulu apa jenis dokumennya dan dicatat kemana. Untuk transaksi yang pertama ini misalkan adalah transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas maka dicatat di cash receipt journal. Yang pertama, pada kolom date itu masukkan tanggal terjadinya transaksi, yaitu di tanggal 1 Desember 2017. Maka masukkan tanggalnya tanggal 1. Lalu bagian nomor dokumen diisi dengan nomor yang ada di dokumen transaksi, yaitu BKM 12-01 seperti ini. Dan untuk deskripsi itu diisi dengan keterangan transaksi. Jadi penerimaan kas ini berasal dari mana? Nah, pada dokumen itu disebutkan bahwa penerimaan kas ini berasal dari pinjaman berupa wesel dengan jangka waktu 4 bulan dan bunganya 12%. Maka masukkan saja deskripsinya pinjaman wesel. Nah, karena ini adalah penerimaan kas, masukkan jumlah kas yang diterima di sebelah debit pada kolom cash in bank. Lihat jumlahnya pada soal, yaitu 150 juta. Masukkan saja langsung 150 juta. Nah, untuk bagian kredit itu harus diisi dengan akun yang berhubungan dengan dokumen transaksi. Nah, pada transaksi pertama ini terjadi karena adanya pinjaman wesel. Kalau perusahaan meminjam wesel, berarti perusahaan akan memiliki utang wesel. Nah, maka di bagian cash receipt journal di sebelah kredit itu harus dicatat pada akun wesel bayar atau utang wesel. Dan cari di neraca saldo. Utang wesel ini nomor akunnya berapa? Nah, di sini ada utang wesel atau bahasa Inggrisnya notes payable dengan nomor akun 2-136. Maka di sebelah kredit ini masukkan nomor akunnya. Nah, seperti ini pada bagian kolom others. Dan jumlahnya masukkan jumlah utang weselnya berapa, yaitu 150 juta. Nah, jadi seperti ini untuk tanggal 1 pada cash receipt journal ada transaksi penerimaan kas. Atas apa?
atas penerimaan pinjaman dari utang Wesel sebesar 150 juta rupiah. Selesai dengan dokumen 1, lanjut ke dokumen kedua. Di sini ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini dicatat pada Cash Payment Journal. Seperti biasa, di bagian date diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu masih di tanggal 1. Dan di sini nomor dokumennya adalah BKK 12-01. Maka langsung masukkan. Nah, seperti ini. Lalu deskripsinya diisi dengan keterangan pembayaran ini dilakukan untuk membayar apa. Pada keterangan di dokumen itu ada disebutkan bahwa pembayaran dilakukan untuk sewa peralatan kantor selama 2 tahun. Jadi di bagian deskripsi diisi dengan sewa peralatan kantor selama 2 tahun. Nah, karena membayar, maka kas akan dicatat di sebelah kredit sebesar nominal yang dibayarkan, yaitu Rp61.080.000. Catat jumlahnya di bagian kredit cash in bank. Lalu untuk debitnya itu diisi dengan jenis pembayarannya ini untuk membayar apa, yaitu untuk membayar sewa selama 2 tahun ke depan. Nah, di sini berarti sewanya itu dibayar di muka atau dibayar lebih awal. Jadi harus dicatat pada akun sewa dibayar di muka. Nah, berapa nomor akunnya? Lihat di trial balance. Cari sewa dibayar di muka ini termasuk ke dalam akun aset. Jadi pasti ada di bagian atas. Nah, di sini sewa dibayar di muka itu bahasa Inggrisnya prepaid rent. Dan ada nomor akunnya yaitu 1/180. Maka masukkan nomor akunnya di Cash Payment Journal pada kolom others. Nah, seperti ini dengan kolom amount itu diisi sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen ketiga. Nah, di sini ada faktur penjualan kepada sound mesin. Nah, sound mesin ini adalah salah satu pelanggan. Berarti di sini PT Bombastic itu baru saja melakukan penjualan secara kredit. Dan di sini pada dokumen itu ada dicantumkan saldo piutang dagang yang harus dibayar oleh sound mesin sebesar jumlah yang tercantum, yaitu Rp265.815.000. Nah, untuk penjualan kredit itu dicatat pada sales journal. Tanggalnya diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu di tanggal 2 Desember. Dan nomor fakturnya itu F-BB-12-01. Maka dicatat. Dan bagian deskripsi itu diisi dengan nama pelanggan, yaitu sound mesin. Nah, piutangnya dimasukkan saja ke sales journal sebesar nominal yang ini. Lalu bagian sales dan fat out itu juga dimasukkan ke sales journal. Seperti ini sesuai dengan yang ada di dokumen tadi. Nah, karena ini adalah pencatatan dengan metode perpetual, maka harus dihitung dulu cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan dari produk yang sudah dijual ke pelanggan. Cara menghitungnya itu teman-teman harus mengisi dulu inventory card. Nah, dibuka dulu inventory cardnya, lalu diisi dengan tanggal terjadinya penjualan
sesuai yang ada di dokumen, yaitu tanggal 2. Kemudian lihat pada soal. Di sini berapa jumlah barang yang dijual. Untuk barang pertama itu dijual sebanyak 25 unit. Maka catat di bagian kolom cost of merchandise sold, terjual sebanyak 25 unit. Dan pengerjaan soal ini menggunakan metode FIFO. Jadi barang yang masuk pertama ke gudang itu harus dijual pertama. Nah, di sini barang yang pertama masuk itu sebanyak 100 unit dengan harga 3 juta. Nah, maka barang yang dijual itu mengambil dari unit ini, sehingga harga per unit dari barang yang terjual itu sama, sebesar 3 juta rupiah. Jadi total harga pokok penjualan sebesar 75 juta. Nah, karena sudah terjual sebanyak 25 unit, maka jumlah barang di gudang itu tidak akan 100 lagi, tapi sudah dikurangi dengan 25. Jadi sekarang jumlah barangnya itu ada 75. Dengan harga per unit masih 3 juta dan total barang yang tersisa di gudang itu sekarang sebesar 225 juta. Nah, 75 juta ini disebut sebagai harga pokok penjualan barang. Jadi pada saat menjual barang itu ada harga pokok dan ada harga jual. Nah, bisa dilihat di sini harga jualnya itu 4.050.000. Sedangkan harga pokoknya itu 3 juta. Jadi di sini perusahaan itu bisa mengambil untung karena harga pokok itu lebih rendah daripada harga jual. Nah, seperti itu untuk barang yang pertama. Lalu barang yang kedua juga sama, harus dihitung berapa harga pokoknya. Lihat dulu unit yang terjualnya, di sini ada 26 unit. Maka masukkan. Nah, ini juga sama dengan metode FIFO, maka 26 unit barang yang terjual itu memiliki harga pokok per unit sebesar 4 juta. Sehingga total harga pokok penjualan itu 104 juta untuk barang yang kedua. Dan sekarang karena sudah terjual, jadi di gudang barang yang kedua itu tersisa sebanyak 84 unit dengan total harga keseluruhan sebesar 336 juta. Nah, untuk mengisi kolom cost of merchandise sold pada sales journal, tinggal jumlahkan saja hasil perhitungan dari cost of merchandise sold pada barang pertama dan barang kedua, yaitu 75 juta ditambah 104 juta. Jadi hasilnya 179 juta. Masukkan juga di bagian kredit merchandise inventory. Jadi pada sales journal ini bisa dilihat bahwa piutang pelanggan itu sebesar sekian dan total penjualannya adalah sebesar nominal yang terkait. Lalu pajak yang harus dibayar itu 10% dari penjualan. Nah, di sini harga pokok barang yang terjual adalah 179 juta. Dan barang yang keluar untuk dijual kepada pelanggan itu nilai barangnya sudah berkurang sebesar 179 juta. Untuk mencatat transaksi penjualan itu ada 3 lembar jawaban yang harus diisi, yaitu pada sales journal seperti ini, kemudian pada inventory card, dan yang terakhir pada accounts receivable subsidiary ledger. Karena ini adalah penjualan kredit, maka saldo piutang juga akan bertambah. Nah, di sini piutang bertambah atas nama Sound Machine sebesar nominal ini piutangnya. Maka masukkan ke dalam
accounts receivable subsidiary ledger pada kode pelanggan 005 atas nama sound machine. Nah, seperti ini. Jadi tanggalnya diisi dengan tanggal akhir periode, yaitu 31 Desember. Deskripsinya diisi dengan sumber data piutang, yaitu dari sales journal halaman 1 atau SJ1. Kemudian masukkan saja saldo piutangnya, dicatat di sebelah debit. Sehingga sekarang sound machine memiliki saldo piutang sebesar Rp265.815.000. Nah, seperti itu untuk penjualan kredit. Lanjut ke dokumen keempat. Ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini dicatat di Cash Payment Journal. Lihat tanggalnya tanggal 3 dan nomor dokumennya adalah BKK 12-02. Masukkan seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau nomor dokumen itu selalu berurutan. Jadi pada transaksi selanjutnya pun di cash payment ini nomor dokumennya akan selalu diawali dengan PKK 12 dan lanjut ke urutan selanjutnya. Jadi kalau ada nomor dokumen yang berbeda, berarti ada kemungkinan kalau teman-teman salah memasukkan. Jadi transaksi yang seharusnya dimasukkan ke lembar jawaban lain malah dimasukkan ke Cash Payment Journal. Sehingga harus selalu teliti dan lihat nomor dokumennya. Nah, untuk mengisi deskripsi, lihat pembayarannya untuk apa. Di sini untuk membayar gaji karyawan yang terutang di bulan November sebesar Rp79.450.000. Maka deskripsinya diisi membayar gaji terutang sebesar kasnya berkurang 79.450. Nah, lihat di sini pembayaran gaji terutang dicatat pada akun apa. Pada soal disebutkan bahwa accrued expense. Buka kembali neraca saldo dan lihat accrued expense ada di nomor berapa. Nah, ini ada di nomor 2/120. Maka masukkan. Nah, seperti ini. Jadi di tanggal 3 ada pembayaran accrued expense sebesar nominal yang terkait, yaitu Rp79.450.000.